Yeremia dan Ratapan. Tadi kita sudah mengikuti penjelasan Saudara Albion yang sangat bersemangat mengenai outline dan materi harian untuk berita ke-12 ini. Sekarang saya ingin berbagi kepada saudara-saudari tentang bagaimana penerapan berita ini, lalu setelah itu saya akan mencoba menyampaikan pandangan sekilas 12 berita kristalisasi Yeremia dan Ratapan. Saudari, syukur pada Tuhan bahwa Kristus, Dia adalah gembala menurut hati Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Menurut Ibrani pasal 13 ayat 20, Kristus adalah gembala agung segala domba, sedang merampungkan Yerusalem baru menurut perjanjian kekal Allah. Gembala inilah yang membawa kita dapat mengalami, menikmati isi perjanjian yang baru, sehingga menjadi pengalaman rohani kita bagi perampungan ekonomi Allah. Tentang perjanjian yang baru dalam 12 berita ini sebenarnya sudah dibahas di beberapa berita yang lalu. Misalkan di berita 2, berita ke-6, dan berita ke-8. Namun dalam berita ke-12 ini membawa kita melihat isi perjanjian yang baru. Dan isi perjanjian yang baru ini melalui penggembalaan Kristus membawa kita bisa mengalaminya, menikmatinya, hingga menjadi pengalaman kita. Dan hasilnya adalah merampungkan ekonomi Allah. Jadi dua berita terakhir ini, yaitu berita 11 dan 12, adalah kesimpulan penting dalam kristalisasi Yeremia dan Ratapan kali ini. Saudari, Yeremia adalah seorang nabi yang hidup di zaman perjanjian lama. Namun, pandangannya sudah jauh ke depan. Karena dia menubuatkan tentang perjanjian yang baru. Itulah sebabnya 4 ayat yang ditulis oleh Yeremia, di Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 34, adalah bagian yang paling penting dari kitab Yeremia. Bahkan di satu aspek lebih penting daripada tulisan-tulisan Musa yang tidak mengatakan apapun tentang perjanjian yang baru. Tentang perjanjian Allah dengan manusia, sesungguhnya dalam Alkitab tercatat ada 8 kali atau 8 perjanjian. Tetapi Allah hanya menghitung dari 8 ini hanya 2 saja. Sedangkan 6 perjanjian yang lain dianggap Allah sebagai perjanjian sampingan. Sedangkan dari 2 perjanjian yang dihitung Allah, hanya 1 yang Allah perhatikan, yaitu perjanjian yang baru. Tentang 8 perjanjian Allah dengan manusia ini, saya sudah menambahkan di catatan outline yang telah dibagikan kepada saudara-saudari. Saudara-saudari nanti bisa melihatnya, dan itu ada di pelajaran hayat kitab Yeremia. Perjanjian Allah dengan manusia yang pertama adalah dengan manusia tercipta. Itu di Kejadian pasal 2. Kemudian perjanjian yang kedua adalah dengan manusia yang jatuh di Kejadian pasal 3. Yang ketiga adalah dengan Nuh dan anak-anaknya. Itu ada di Kejadian pasal 9. Kemudian perjanjian Allah yang keempat adalah dengan Abraham. Dicatat di beberapa pasal di kitab Kejadian, seperti pasal 12, 15, 17, dan 22. Perjanjian Allah dengan Abraham ini kemudian diulang terhadap anak-anaknya, terhadap Ishak, kemudian terhadap Yakub. Lalu perjanjian
Allah yang kelima itu adalah perjanjian yang panjang dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Inilah yang disebut perjanjian hukum Taurat. Tercatat di Keluaran pasal 20 sampai 23 dan 24. Ini adalah perjanjian yang disebut di kitab Ibrani pasal 8 dan pasal 9 adalah perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama inilah yang dihitung Allah, yang kita kenal dengan perjanjian yang lama. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa umat Israel di zaman Nabi Yeremia, mereka telah mengingkari perjanjian ini. Kemudian perjanjian Allah dengan manusia yang keenam adalah dengan bangsa Israel di negeri Moab. Itu tercatat di Ulangan pasal 29 dan 30. Kemudian perjanjian Allah dengan manusia yang ketujuh adalah dengan Daud, tercatat di 2 Samuel pasal 7. Puji Tuhan, sampailah kita di perjanjian Allah dengan manusia yang ke-8, yaitu melalui Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang mendirikan perjanjian yang baru. Ini tercatat di Lukas pasal 22 ayat 20. Perjanjian ini boleh disebut perjanjian hayat. Di kitab Ibrani pasal 8 ini adalah perjanjian kedua. Perjanjian ini dihitung Allah dan Allah sangat memperhatikan perjanjian ini. Artinya perjanjian yang lain Allah tidak terlalu memperhatikan seperti Allah memperhatikan perjanjian yang baru. Saudari, sedikit menjelaskan mengenai makna dari perjanjian ini. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berbicara. Di dalam pembicaraan Allah ada janji. Tetapi Allah tidak sekedar berjanji. Dia juga bersumpah demi dirinya sendiri. Inilah yang bisa kita lihat di kitab Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 17. Janji ditambah sumpah adalah perjanjian. Ini sesuatu yang sangat mengikat, seperti kontrak. Dan kontrak ini dimeterai dengan diri Allah sendiri. Saudari, itulah prinsip Allah bekerja. Allah bekerja sampai dia membatasi dirinya sendiri di dalam perjanjian. Menurut Ibrani pasal 8 ayat 7 dan ayat 13. Paulus di situ berkata bahwa perjanjian lama itu bercacat. Mengapa? Karena tidak punya kekuatan dan tidak berguna. Perjanjian yang lama itu seperti foto atau lambang dari suatu realitas. Dan perjanjian yang lama ini juga sudah menjadi tua dan usang, dekat pada kemusnahannya. Bahkan perjanjian yang lama ini juga sudah diingkari oleh umatnya sendiri. Karena itulah Allah perlu mengadakan perjanjian yang baru. Oh, haleluya. Untuk perjanjian yang baru. Saudari, karena Kristus yang mengadakan perjanjian ini, dia telah mati. Maka perjanjian ini dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Dan perjanjian ini otomatis menjadi wasiat baru. Atau boleh disebut surat warisan. Di mana benar di dalam wasiat baru ini ada warisan. Jadi saudari, kita coba ingat kembali beberapa kata penting, yaitu ada janji, ada sumpah, kemudian ada perjanjian. Selanjutnya menjadi wasiat sebagai surat warisan, di mana di dalamnya ada warisan. Dan puji Tuhan, warisan ini diberikan kepada ahli waris.
Saudara-saudari, siapakah ahli waris itu? Kita, kaum beriman perjanjian baru. Tetapi di sini ada persoalan. Apakah warisan ini bisa sampai ke kita atau tidak? Maka Kristus yang sekarang berada di surga, dialah yang mampu melaksanakan wasiat yang baru ini. Perjanjian yang baru dalam setiap rinciannya untuk menjadikan setiap warisan di dalamnya tersedia dan real bagi kita. Maka untuk memastikan agar warisan ini bisa tersedia real menjadi pengalaman kenikmatan kita, Tuhan memiliki 5 status. Status yang pertama, dia adalah imam besar yang ilahi, melaksanakan perjanjian yang baru melalui berdoa syafaat bagi kita. Dia berdoa agar kita dibawa ke dalam realitas perjanjian yang baru. Itu ada di Ibrani pasal 7 ayat 25. Saudari, yang kedua, Kristus sendiri sebagai perantara, sekaligus dia juga adalah pelaksana perjanjian baru. Yang ketiga, dia sendiri sebagai penjaminnya. Penjamin dari perjanjian yang baru. Puji Tuhan. Masih ada yang keempat. Kristus sebagai minister dari tabernakel surgawi. Dialah yang meministrikan. Artinya dia yang melayani kita dengan warisan ini. Berkat dari wasiat yang baru. Sehingga menjadikan fakta yang ada di perjanjian baru itu efektif dalam pengalaman kita. Yang terakhir, yang kelima. Haleluya. Dia adalah Gembala Agung segala domba yang melaksanakan perjanjian kekal ini sampai merampungkan Yerusalem baru. Saudari, untuk itu hanya ada satu kata. Haleluya. Atas Kristus yang sedemikian. Saudari, warisan Allah ini saat ini sedang dan sudah didepositokan di dalam roh kita. Roh kita ini adalah rekeningnya, depositonya. Maka asal kita menggunakan roh kita, kita dapat langsung mengalami, menikmati semua warisan Allah dalam wasiat baru ini. Sekarang, saya mengajak saudari menikmati kembali isi dari perjanjian yang baru yang mendatangkan 4 berkat sesuai dengan urutan pengalaman rohani kita. Berkat yang pertama, saudara-saudari, adalah pendamaian bagi ketidakbenaran kita dan pengampunan dosa-dosa kita. Ini adalah hanya prosedur untuk mencapai tujuan Allah. Karena ini adalah prosedur, maka dia diletakkan di bagian yang terakhir dengan kata sebab. Seperti di kitab Yeremia pasal 31 ayat 34 dan kitab Ibrani pasal 8 ayat 12. Maka di dalam pengalaman kita, prosedur ini menjadi yang pertama. Inilah penyebab kita bisa menerima berkat yang kedua, berkat ketiga, dan berkat yang keempat. Puji Tuhan untuk penebusan yuridis yang digenapkan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Sehingga kita dapat didamaikan dengan Allah. Dapat bersekutu dengan Allah. Bahkan dapat masuk ke dalam Allah, sehingga Allah menjadi kenikmatan kita, dan kita diperkenan untuk melayani Dia. Saudari, itulah sebabnya setiap kali kita datang kepada Allah, kita perlu darah Kristus. Ini bukan satu kali untuk selama-lamanya. Benar, Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya.
Darahnya berkhasiat kekal. Tetapi bagi kita, pengalaman kita atas didamaikan, diampuni, ini adalah pengalaman setiap hari. Bahkan setiap kali kita datang kepada Allah berdasarkan darahnya. Saudari, Tuhan tidak melihat kebaikan kita, kehebatan kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah di atas diri kita ada darahnya atau tidak. Karena melalui darah inilah kita didamaikan, dosa diampuni, kita dibenarkan di depan Allah. Sehingga kita boleh masuk ke dalam dirinya, menikmati dia, bahkan kita diperkenan untuk melayani dia. Haleluya, atas darah Kristus. Inilah berkat yang pertama yang mengantar kita kepada berkat yang kedua. Berkat kedua adalah kita menikmati Allah sebagai hukum hayat. Tuhan Yesus, dia bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia telah bangkit sebagai roh itu. Dia menerapkan penyelamatan organiknya. Pertama-tama dengan melahirkan kita kembali. Kemudian berhuni di dalam roh kita. Lalu dia menginstal, meletakkan, bahkan membagikan hukum hayatnya ke dalam kita. Ke dalam akal budi dan hati kita. Maka hukum hayat batin ini sesungguhnya adalah pusat sentralitas perjanjian yang baru. Bahkan hukum hayat batin ini adalah fokus dari seluruh Alkitab dan pusat alam semesta. Saudari, wah, kita melihat ini, kita seharusnya sangat memuji dia. Saudari, itulah sebabnya ketika kita setiap hari Tuhan, kita memecahkan roti, sekalipun pandemi, kita tidak boleh kehilangan kesempatan memecahkan roti. Karena disitulah kita melihat bagaimana Tuhan mendirikan perjanjian yang baru ini, menggenapkan penebusan yuridisnya, dan melalui kebangkitannya, dia sebagai roh itu menaruh hukum hayat di dalam kita. Saudara-saudari, tidak semua hukum itu berhayat. Tetapi hayat selalu memiliki hukum. Karena hayat Allah adalah hayat yang tertinggi. Maka hukum roh hayat ini juga hukum yang tertinggi. Dia beroperasi dengan kuasanya dalam prinsip otomatis dan spontan. Oh, hukum yang demikian inilah yang satu-satunya yang dapat mampu membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Bahkan melalui penyaluran hayat ilahi oleh hukum roh hayat ini, membuat hukum ini menyebar dari roh kita ke dalam bagian-bagian hati kita. Seperti pikiran, emosi, dan tekad kita. Sehingga inilah yang disebut oleh Paulus tadi, menjadi berbagai hukum, yaitu hukum secara jamak. Melalui penyebaran hukum ini, membuat Tuhan sedang menyebar, membagikan, dan mengukir dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, dia juga mengurangi unsur lama Adam dari kita. Menambahkan ke dalam kita unsur baru Kristus. Sehingga secara metabolis merampungkan transformasi hayat bagi kita. Oh, kita menjadi serupa dengan Allah dalam hayat, dalam sifat, dalam ekspresi. Demikianlah kita dibawa ke dalam realitas tubuh Kristus. Memampukan kita untuk hidup di dalam tubuhnya dan bagi tubuhnya. Inilah pengalaman kita
Dari Roma pasal 8 sampai Roma pasal 12. Saudari, puji syukur kepada Tuhan. Supaya semua yang tadi saya sampaikan ini bisa terjadi, menjadi pengalaman real kita masih perlu bekerja sama dalam dua hal. Kalau tidak ada dua hal ini, maka semua operasi hukum hayat ini akan terhalangi, akan terhambat. Apa dua hal ini, saudara-saudari? Yang pertama adalah tetap melekat kepada Tuhan. Oh, kita perlu sering-sering berkontak dengan Tuhan. Membuka saklar dalam roh kita. Oh, membuka saklar ini adalah mencairkan deposito kita. Saudari, kalau deposito hanya disimpan, ya dia hanya ada di sana. Tapi kalau dia dicairkan, maka kita bisa mengalami apa yang menjadi kekayaan itu bagi kita. Oh, saklarnya ada di dalam roh. Kita perlu menggunakan roh kita dari pagi, siang, sore, dan malam. Amin. Dengan berdoa, menyeru nama Tuhan. Doa baca firman, berkidung, mengucap syukur, memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Maka operasi hukum hayat akan otomatis dan spontan. Seperti kita sudah install semua jaringan listrik di rumah kita. Kita juga sudah install. Ada pendingin ruangan, ada lampu untuk pencahayaan, dan semuanya. Saudari, yang terakhir kita perlu menekan saklar, membukanya, di-on-kan, maka semua itu akan menjadi real bagi kita. Yang kedua, saudari, apa kerjasama kita? Yaitu kita perlu bertumbuh dalam hayat. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dibentuk, diserupakan dengan gambar Kristus melalui hukum roh hayat ini. Maka kita akan menjadi putra-putra Allah yang matang. Dan putra-putra Allah yang matang, itulah yang tadi saya sebut adalah ahli waris yang layak, yang berhak menerima warisan ini seutuhnya. Maka akhirnya Allah akan memiliki ekspresinya yang korporat dan universal. Baik. Selain itu, saudara-saudari, saudara kita di dalam berita ini ada menambahkan bahwa kita perlu mengenal 6 butir dalam kuasa hukum hayat. Ketika kita menjamah Tuhan dan menyalakan saklar ini. Artinya demikian. Kalau kita tidak menjamah Tuhan, kalau kita tidak membuka, menyalakan saklar di dalam roh kita, maka kita tidak akan mengalami 6 kuasa hukum hayat. Apa saja 6 kuasa hukum hayat ini? Pertama adalah membuat hati kita condong kepada Allah. Saudari, asal kita menggunakan roh, maka roh akan menguasai hati kita. Hati kita condong kepada Allah. Mengarah kepada Allah. Hari ini mengapa hari-hari kita banyak memikirkan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara bumiah. Karena tentu kita tidak di dalam roh. Kalau kita di dalam roh, kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hati kita condong kepada Allah. Yang kedua, kuasa hukum hayat ini membuat kita tunduk kepada Allah. Saudari, tunduk kepada Allah melalui kita memakai roh kita, lalu hukum ini bekerja. Membuat kita taat, tunduk kepada Allah. Sedikit penjelasan kata mengalami dan menikmati hukum hayat. Kadang-kadang memang kita bisa mengalami hukum hayat yang mengatur kita. Tetapi mungkin kita tidak menikmati pengaturan hukum hayat di beberapa aspek hidup kita. Karena kita masih belum menyerahkan aspek-aspek itu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita tidak menikmati pengaturan hukum hayat. Atau kalau kita mematuhinya,
sambil bersungut-sungut dan menggerutu. Sehingga kita tidak mengalami secara subjektif. Tetapi saudara-saudari, asal di dalam roh, kita bisa tunduk kepada Allah. Apa yang Allah mau, itulah menjadi kemauan kita. Apa yang Allah tolak, itulah yang kita tolak. Yang ketiga, kuasa hukum haid ini menyebabkan kita bisa melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Amin. Kita boleh demikian lakukan pekerjaan baik bagi kepentingan Allah. Bahkan yang keempat, kuasa hukum haid ini memungkinkan kita untuk berjerih lelah bagi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan semua kekuatan kita. Maka asal kita di dalam roh, amin, roh kita menyala-nyala, maka kita akan lebih rajin lagi melayani Tuhan. Saudari, kadang-kadang terhadap melayani Tuhan, kita naik dan turun. Sebentar bergairah, sebentar tidak. Masalahnya bukan hukum haid ini tidak bekerja. Tetapi karena kita tidak meng-on-kan, kita tidak menyalakan saklar, kita tidak menjamah Tuhan, maka akhirnya kita tidak bisa lagi demikian rajin, berjerih lelah, dengan segenap hati semua kekuatan kita melayani Dia. Yang kelima, kuasa hukum haid ini menyebabkan pelayanan kita menjadi hidup dan segar. Hidup dan segar. Saudari, pandemi membuat banyak orang stres, depresi. Sesungguhnya dalam hidup gereja, kita juga tidak bisa bertemu muka secara langsung seperti sebelum-sebelumnya. Tapi apakah itu membuat pelayanan kita menjadi hambar, mundur? Tidak, saudara-saudari. Pelayanan kita bisa tetap hidup, bahkan lebih hidup, lebih segar dari sebelumnya. Asal kita di dalam roh, membuat hukum haid ini, menjalankan kuasanya atas kita. Yang terakhir, hukum haid ini membawa kita bisa memiliki kuasa hayat yang tidak terhancurkan, mengatur dalam kita setiap hari, dan mampu melakukan jauh lebih banyak, melampaui semua yang kita minta atau kita pikirkan bagi gereja. Baik, saudari, sekarang kita masuk kepada berkat yang ketiga. Karena kuasa dan operasi hukum haid inilah, maka Allah menjadi Allah kita. Dan kita menjadi umat Allah. Apa maksudnya? Ini adalah Allah dan kita saling mewarisi. Yaitu pertama, menjadikan Allah sebagai warisan kita. Allah menjadi kenikmatan kita. Itulah yang disebut Allah kita. Dan di mana bagian batini kita tersusun oleh Allah melalui kenikmatan kita, maka bagian kita yang disusun, dikuduskan, ditransformasi. Itulah yang menjadi kenikmatan Allah atas kita. Sehingga kita adalah warisannya. Saudari, beranikah kita berkata, kita ini warisan Allah? Kalau kita melihat cermin, siapa kita? Kalau kita melihat kondisi kita yang kasihan, saudari, apakah kita benar menjadi warisan Allah? Ini sangat bergantung. Kita perlu menikmati Allah lebih dulu. Kemudian bagian kita yang disusun oleh Allah, yang diubah oleh Allah, yang ditanggulangi oleh Allah, bagian itulah akan menjadi kenikmatan Allah. Saudari, kita perlu menikmati Dia terlebih dulu sampai Dia menikmati kita. Demikianlah kita sebagai umat-Nya, umat Allah yang menjadi ekspresi kekalnya sampai puncaknya secara universal dan kekal. Terakhir, berkat yang keempat. Ini juga karena kuasa dan operasi hukum haid. Itulah sebabnya hukum haid ini adalah pusatnya, sentralnya. Maka kita akan memiliki kemampuan mengenal Allah secara
subjektif di dalam jalan hayat yang batinia. Karena mengenal Allah, sehingga kita memiliki perasaan hayat. Baik kehidupan maupun pelayanan kita akan menurut prinsip pohon hayat. Terlepas dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, sesungguhnya inilah yang disebut benar-benar manusia yang esa dengan Allah. Satu dengan Allah. Yang bisa memuaskan hasrat hati Allah. Saudari, kadang karena kita kurang bertumbuh, karena kuasa hukum hayat kurang bekerja di dalam kita, banyak dalam situasi kita tidak mengenal Allah. Kita tidak menjamah perasaan Allah. Kita tidak tahu kehendak Allah. Sehingga tidak hati-hati kita memilih jalan dan prinsip pohon pengetahuan baik dan jahat. Terutama ketika kita mau menyelesaikan masalah kita. Sering kita ada di dalam wilayah benar, salah, baik, buruk. Sehingga kita tidak menjamah prinsip hayat. Tetapi berkat yang keempat ini membawa kita dalam situasi apapun. Ketika kita hendak menyelesaikan persoalan kita, kita mengenal Allah, menjamah perasaan Allah, dan demikian kita hidup dan berjalan di dalam prinsip pohon hayat. Saudari, hasil dari menikmati roh yang berhuni sebagai hukum roh hayat, membuat kita makin mengalami realitas tubuh Kristus. Terbangun di dalam tubuhnya, menjadi sama dengan Allah dalam hayat, sifat, dan ekspresi, tetapi bukan dalam kealahan. Demikianlah kita merampungkan sasaran ekonomi kekalnya, yaitu Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Baik, selesailah berita yang ke-12 ini. Saudari, sekarang sisa waktu, saya mencoba dengan cepat memberi pandangan sekilas 12 berita melalui 6 kalimat kunci kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Saudari bisa ambil buku FKKP, Anda bisa membuka di halaman paling depan, Romawi 6 kecil. Saudari, tentu 6 kalimat kunci ini disusun pasti ada maksudnya. 6 kalimat kunci ini disusun bukan menurut urutan berita, tetapi disusun menurut alur pikiran dalam 12 berita ini. Nah, saudari, saya memang sudah siapkan PPT-nya, tetapi supaya saudari bisa fokus dan bisa mencatat, saya tidak menyajikan PPT. Saudari bisa dengan fokus untuk melihat outline yang sudah dibagikan, saudari bisa download, atau saudari bisa lihat di buku FKKP masing-masing. 6 kalimat kunci. 6 kalimat kunci ini, kalimat 1 dari berita 1, kalimat kedua dari berita ketiga, kalimat ketiga dari berita ke-7, kalimat keempat dari berita ke-5, kalimat kelima dari berita ke-11, kalimat ke-6 dari berita ke-6. Jadi, tidak seluruh 12 berita ada di sini. Memang ini hanya 6 kalimat. Dan urutannya tidak berurutan. Tetapi, 6 kalimat ini disusun menurut alur pikiran dalam 12 berita. Karena itu saya berpikir, saya mau menyimpulkan 12 berita ini, maka yang terbaik pilihannya adalah menggunakan 6 kalimat kunci ini. Baik, saudari, dari kalimat kunci pertama, di sini pertama-tama memberitahu kita bagaimana hubungan Yehova dengan Yeremia. Yeremia adalah seorang yang mutlak esa dengan Allah. Maka dia adalah nabi yang berhati lembut dari Allah yang berhati lembut. Kemudian dari kalimat kunci kedua,
memberitahukan kita apa yang ditulis oleh Yeremia dalam kitabnya. Kitab Yeremia itu seperti buah kenari. Sangkang luarnya yang keras menyajikan bagaimana bangsa Israel berbuat dua kejahatan. Meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup dan menggali kolam yang bocor bagi mereka. Sehingga ini membangkitkan murka dan penghukuman Allah atas mereka. Namun ketika cangkang ini dipecahkan, kita dapat melihat inti kitab Yeremia, yaitu mewahyukan apa yang Allah inginkan, apa adanya kita, dan apa adanya Kristus. Sesungguhnya yang Allah inginkan, yaitu menyalurkan dirinya ke dalam umatnya sebagai sumber air hidup dan juga sebagai suplai ilahi yang adalah makanan oleh firman-Nya bagi kepuasan dan kenikmatan mereka, agar dihasilkan gereja menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. Inilah pewahyuan dalam kitab Yeremia yang juga merupakan pewahyuan seluruh Alkitab. Agar kita di dalam kesatuan dengan Allah berguna bagi perampungan maksud hatinya dalam ekonominya, maka dalam kalimat kunci ketiga, kita perlu mengubah kedudukan dan sudut pandang dari diri kita sendiri kepada Allah dan tahtanya. Allah itu kekal dan abadi. Tahtanya yang adalah administrasinya atau pemerintahannya itu juga kekal dan tidak berubah. Demikianlah kita akan menikmati kasih sayangnya yang tidak berkesudahan, rahmatnya yang tak habis-habisnya, yang selalu baru tiap pagi, dan kesetiaannya yang besar. Kemudian kalimat kunci keempat adalah Allah yang kita kenal. Dia memiliki ekonomi dengan penyalurannya. Maka dia sang pencipta ini adalah tukang periuk yang berdaulat. Menjadikan kita bejananya, wadahnya, untuk menampung dirinya. Dipenuhi oleh dia sampai terbangun sebagai bejana korporat agung Allah bagi ekspresinya. Itulah tubuh Kristus. Maka kita perlu belajar dari hari ke hari. Menjadi wadahnya yang terbuka dan mengosongkan diri terhadap penyalurannya. Saudara-saudari, penyaluran Allah dapat terganggu karena pengaruh dunia. Maka Allah perlu lebih dulu menghakimi Mesir sampai Babel dan membawa pulang, memulihkan kawanan dombanya yang adalah kaum sisa dari tawanan kembali ke tumpuan yang tepat, tempat yang ditetapkan Allah untuk menerima penggembalaannya agar bisa mencapai tujuan ilahi. Namun, dia tidak menggembalakan sendiri. Penggembalaannya dilanjutkan melalui menginkorporasikan ministry kerasulan dengan ministry surgawinya untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Dan penggembalaan yang membangun tubuh Kristus adalah penggembalaan yang bersifat saling. Karena itu, saudara-saudari, jangan maunya menjadi domba terus dan tidak mau belajar menggembalakan. Dan jangan maunya jadi gembala terus, tetapi tidak mau belajar sebagai domba yang rela digembalakan. Oh, seharusnya kita semua adalah domba juga gembala. Gembala juga domba. Itulah kalimat kunci kelima yang merupakan kesimpulan pertama dalam kristalisasi Yeremia dan ratapan. Akhirnya, ini benar-benar akhir, saudara-saudari. Akhirnya, penggembalaan membawa kita mengalami dan menikmati isi perjanjian baru bagi perampungan ekonomi Allah
inilah kalimat kunci ke-6 yang adalah kesimpulan kedua dari kristalisasi Yeremia dan ratapan. Isi perjanjian baru terlaksana karena Kristus sebagai tunas Daud. Dia menjadi penebusan dan pembenaran kita, yang mengantarkan Allah Tritunggal ke dalam kita menjadi hayat kita. Hukum hayat batini kita, kapasitas kita, dan segala sesuatu kita untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita bagi pelaksanaan dan perampungan ekonominya, di mana kita bisa mengenal Allah, memperhidupkan Allah sebagai ekspresi korporatnya, yaitu Yerusalem baru, pencapaian hasrat hati Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Selama 12 minggu, dalam 3 bulan ini, Engkau telah menggembalakan kami melalui kristalisasi Yeremia dan ratapan. Walaupun minggu ini adalah minggu yang terakhir, kami menikmati rangkaian kristalisasi ini, tetapi Tuhan, kami tidak mau firman yang telah dilepaskan, firman yang telah kami baca, firman yang telah kami nikmati, berlalu begitu saja. Tuhan, susunlah kami dengan firman-Mu, susunlah kami dengan diri-Mu sendiri, dan bangkitkanlah kami di dalam zaman yang penuh dengan keprihatinan ini. Kami boleh menjadi Yeremia, menjadi pasukan Allah, bersatu dengan Engkau, bekerja sama dengan Engkau untuk melaksanakan ekonomi-Mu. Bangunkanlah kami bukan hanya sebagai domba, juga menjadi gembala, saling mengembalakan bagi pembangunan tubuh-Mu, yang membawa kami semua bisa mengalami, menikmati isi perjanjian baru, menjadi pengalaman rohani kami untuk merampungkan ekonomi-Mu. Syukur padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkatilah semua saudara-saudari kami yang ada di dalam Zoom ini maupun di YouTube, berkatilah seluruh gereja-gereja-Mu di Indonesia. Melalui 12 minggu ini, kami boleh terbangun bersama dan maju bersama bagi kesaksian pemulihan-Mu ada di Indonesia. Amin.